Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Seperti biasa, saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Fitch Ratings pertahankan peringkat surat utang Indonesia pada level layak investasi. Lembaga pemeringkat surat utang berskala global Fitch Ratings mempertahankan peringkat surat utang Indonesia pada level BBB atau layak investasi dengan outlook stabil. Beberapa faktor kunci yang membuat Indonesia disebut sebagai negara yang layak investasi diantaranya adalah prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka menengah yang masih cukup baik dan beban utang pemerintah yang relatif rendah terhadap PDB. Fitch juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan rebound menjadi 6,6% pada tahun 2021. Prediksi itu sejalan dengan efek basis pertumbuhan rendah serta momentum perkiraan pertumbuhan akan berlanjut ke level 5,5% pada tahun 2022 seiring dengan fokus pembangunan di bidang infrastruktur. Ekonom Indef Bima Yudhistira kepada Kontan mengatakan keputusan Fitch yang mempertahankan peringkat surat utang Indonesia membawa angin segar karena ada prospek masuknya investor ke dalam negeri. Kita memasuki kabar yang kedua. Menguat 5 hari beruntun, IHSG tembus ke level 5.250. Indeks harga saham gabungan pada Jumat 14 Agustus 2020 ditutup menguat sebesar 0,16% dengan level tertinggi yang tercapai berada di level 5.255. Dengan penguatan tersebut, maka IHSG telah menguat selama 5 hari secara beruntun. Secara sektoral, keuangan menjadi pendorong utama dengan penguatan 4,08%. Di sisi lain, sektor properti mulai bangkit setelah tertekan selama 7 minggu berturut-turut. Sepekan ke depan, IHSG masih berpeluang menguat dengan bergerak antara level 5.200 hingga 5.300. Potensi penguatan tersebut terlihat dari dua garis rata-rata pergerakan atau MA yang membentuk pola menyilang atau Golden Cross. Golden Cross dimaksud tersebut ialah perpotongan antara garis rata-rata bergerak IHSG selama 5 hari atau MA5 yang memotong garis rata-rata periode 20 hari terakhir atau MA20. Kita memasuki kabar yang ketiga. Rusia resmi daftarkan vaksin virus COVID-19 pertama di dunia. Meski baru memasuki uji tahap 3, Rusia resmi menjadi negara pertama yang mendaftarkan vaksin COVID-19 miliknya yang diberi nama Sputnik. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut vaksin ini aman dan efektif. Nantinya, vaksin akan siap didistribusikan ke masyarakat pada bulan November 2020. Kepala RDIF Rusia Kirill Dmitriev mengatakan akan memproduksi 500 juta dosis vaksin virus corona. Rusia mengklaim vaksin sudah dikembangkan selama 6 tahun terakhir. Kirill mengaku negaranya beberapa tahun terakhir fokus mengembangkan vaksin virus corona seperti Ebola dan sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS. Selain Rusia, sejumlah negara juga mengembangkan vaksin COVID-19. 3 diantaranya telah memasuki tahap akhir seperti vaksin Moderna dan Pfizer dari Amerika Serikat serta AstraZeneca dari Britania Raya. Kita memasuki kabar keempat atau kabar terakhir. Jam perdagangan Bursa Efek tetap meski Bank Indonesia ubah jam layangan. Bursa Efek Indonesia menyatakan masih mempertahankan jadwal perdagangan efek meski Bank Indonesia mengumumkan jadwal di era kenormalan baru yang mulai berlaku 18 Agustus 2020. Bank Indonesia menetapkan jadwal kegiatan operasional dan layanan publik di era kenormalan baru untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Ketetapan itu akan mulai berlaku terhitung sejak 18 Agustus 2020. BI menerapkan jadwal baru sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perpanjangan waktu layanan transaksi keuangan. Hal itu baik yang dilakukan oleh masyarakat, industri perbankan, serta pemerintah terutama dalam memfasilitasi settlement transaksi keuangan. Direktur Perdagangan dan Penilaian anggota Bursa Efek Indonesia (BEI), Laksono Widodo mengatakan ada beberapa pertimbangan BEI tidak melakukan perubahan jam perdagangan. Pertama, anggota bursa atau AB sebagian besar masih menerapkan kerja dari rumah atau WFH di masa pandemi COVID-19. Kedua, bagi anggota AB yang bekerja dari kantor, jam perdagangan saat ini menurutnya mengurangi risiko penularan COVID-19. Hal itu khususnya bagi mereka yang menggunakan transportasi umum untuk menghindari jam padat. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal.
untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.